Enggak, ini gue mual. Tenang. Aman. Dengan dosa karena menjadi pesuruh-pesuruhnya itu Nah, orang-orang jahat. Sebenarnya mereka tuh menyerang kita tuh dari atas, bawah, depan, belakang, semuanya titik. Bapak istighfar, Pak. Jangan Emang kok beda sampai ya? hilang konsentrasi, Pak. Pandangan Bapak ke saya sudah mulai beda. badan gue apa sih? Dada gue sih sakit banget. Dia tuh nggak tahu ya, dia mungkin mau masuk tapi nggak bisa. Nah, kok pernah nggak ada yang berat banget, susah banget dikeluarinnya sampai ini ya maaf ya Ustadz lu tuh Nyerah. butuh bantuan deh ibaratnya nyerah ya nggak kalau nggak nyerah ya butuh bantuan deh gitu buat ngatasinnya gitu. Enggak sih, memang tapi setiap kasus gitu ya yang diderita sama si pasien ketika liputan itu memang beda-beda, Cep. Nah, yang paling berat itu memang waktu itu ada ngalamin di salah satu daerah di Banjarnegara kalau nggak salah deh. Itu kondisinya hamil 7 bulan tiba-tiba hilang. Hilang, Pak. Dari tadinya ada kantung kandungan, ada bayinya, itu hilang. Begitu di USG lagi, itu nggak ada, hilang. Kayak bener-bener si kondisi kantung rahimnya itu belum pernah terisi bayi. Nah, itu kita ruqyah, pasiennya mah biasa aja. Kalau misalnya memang bukan yang kayak reaksi, teriak, atau ngomong apa segala macam guling-gulingan. Enggak, ini pasiennya diem aja, Pak. Terus, tapi itu ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran entah gimana, itu ada yang bergerak di dalam perut. Iya, serius beneran. Nah, kita tuh sampai ngeruqyah itu sampai 2 hari, dan ketika ngeruqyah tuh memang ada banyak tantangannya, yaitu dia makhluk-makhluk seperti itu tuh bisa memindahkan, bisa mengambil janin ya gitu dia. Cuma itu memang atas suruhan manusia yang masih menganut. Itu dia kagak konsen banget. Enggak, ini gue mual. Tenang. Aman. Enggak. Terus itu dipindahin atau memang diambil? Seperti ditumbalkan. Kalau kayak gitu, ada unsur orang atau keluarganya yang ada perjanjian atau memang bisa aja gitu. Maksudnya ya udah gampang aja, oh dia ibu hamil nih. Ini bisa apa atau kayak gitu? Ya kalau di pedesaan masih ada praktek seperti itu. Masih ada praktek seperti itu. Buat tumbal. Iya. Ini masih ada deh pengalaman selama di ruqyah. Masih ada yang kayak gitu. Nih, ada nggak sih cara buat menghindari hal seperti itu? Apalagi, nah dan terus usia kandungan berapa yang rentan bisa digituin? Tahu nggak lu? Artinya sih sebenarnya itu cuma salah satu contoh praktek sebenarnya ilmu hitam yang ada di Indonesia. Faktanya sih, Cep, nggak mesti usia kandungan berapa yang bisa macem-macem, dan itu banyak banget persekutuan orang-orang jahat di luar sana yang sebenarnya bersekutu dengan setan ya sebenarnya kalau kayak gitu untuk mencapai suatu maksud dengan dasar iri, dengki. Nah, itu sih memang tujuan utamanya. Tapi artinya pelajaran besar dari ruqyah selain selama rentang waktu lebih dari 1 tahun itu bukan soal mempelajari ilmu gaib, bukan soal mempelajari dunia metafisik atau dunia gaib kaitan dengan jin, bukan cuma itu. Tapi sebenarnya bahwa kita hidup berdampingan dengan mereka, maksudnya mereka juga sama seperti manusia, makhluk yang punya kewajiban untuk beribadah sama Allah, dan beberapa di antara mereka sama seperti manusia, ada yang baik, ada yang jahat, ada juga yang taat kepada Allah, ada juga yang tidak. Nah, yang tidak inilah yang bergelimang dengan, gue gemes banget ngomonginnya, bergelimang dengan dosa, karena menjadi pesuruh-pesuruhnya itu orang-orang jahat. Ngapain lu ya orang-orang suruhan-suruhan nih.
Terus jadi pencegahannya gimana? Oh iya, Gua, tadi jadi itu sih sebenarnya yang pencegahannya. mau gua Oh iya. tanya. Pencegahannya sebenarnya kalau buat muslim ada doa-doa perlindungan, namanya doa-doa muawizat. Biasanya dibaca ketika pagi dan petang. Kalau itu bisa dilaksanakan, bisa diasosiasikan sebagai baju zirah, baju perang. Jadi terhindar tuh. Nah, terus selain itu ya ibadah tetap diperketat. Mereka pasti akan mencari titik lengah sebenarnya mereka tuh menyerang kita tuh dari atas, bawah, depan, belakang, semuanya titik. Bapak istighfar, Pak. Jangan Emang beda sampai ya? hilang konsentrasi, Pak. Pandangan Bapak ke saya sudah mulai beda. Iya, enggak. Aman. Mau gak? Enggak, tadi dikit. Terus? Ya intinya gitu sih, doa-doa perlindungan ya banyak lah, masing-masing agama punya caranya masing-masing. Cuma kalau muslim itu doa perlindungan, ibadahnya diperketat gitu, Cek. Oh, oke. Gitu aja ya. Jadi ketawa-tawanya udah. Enggak, aman, gue aman. Mau nangis, mau cerita, Iya. dingin, atau apa yang Mas inginkan? Sakit banget nih badan gue. Si dada gue sih sakit banget. Dia tuh nggak tahu ya, dia mungkin mau masuk tapi nggak bisa. Iya kan? Iya kan? Dia mau masuk tapi nggak bisa karena di badan gue ada yang lain. Iya nggak? Iya kan? Dia maksa nih masuk nih. Gue tahu banget dia maksa masuk nih Udah kayaknya. sholat isya belum? Belum. Karena gue rencananya habis selesai ini baru gue sholat isya. Jadi gue sekalian wudunya maksudnya. Ini mau masuk. Tapi lo udah pernah punya pengalaman kayak gitu? Enggak. Tapi ini gue tau banget, nih ada yang mau masuk, tapi dia nggak bisa masuk. Jadi dia maksa nih. Gue nggak tahu ya, gue nggak punya pertahanan, gue nggak punya ilmu apa-apa ya. Tapi gue ngerasa emang gue punya pertahanan diri, entah dari mana. Jadi ini ada yang mau masuk ke gue, tapi ditahan nih sama yang ada di dalam diri gue. Jadi kayak gue yang sakit jadinya nih, berasa gue. Tapi yang di dalam diri gue, alhamdulillahnya lumayan kuat. Jadi yang mau masuk nggak bisa. Ya, bener nggak sih gue? Iya kan? Tapi udah setengah-setengah ya? Iya. Enggak sih, kayaknya nggak. Karena guanya sendiri juga nolak si yang mau masuk ini. Berasa banget. Nanti kalau mual nggak usah ditahan, dimualin aja, Cek. Kalau mual, kalau lo bilang mual nggak usah ditahan, dikerasekin aja. Ya, lo kata gue mabok laut. Enggak. Ini nggak enak banget sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita lanjutin aja dulu. Gue bingung mau nanya apa lagi. Hah? Enggak. Itu batu operasi plastik aja nanti. Jadi memang ketika bercerita seperti ini sih memang pasti mereka merasa terpanggil. Ketika kita sudah bikin ini episode kesekian ya, yang terpanggil tuh ada 2. Yang terpanggil memang karena lokal person, warlock, warga lokal ya kan? Kamsi. Iya kamsi. Yang memang ya karena jin-jin yang memang merasa iseng kepengen ikutnya sama, ya itu dia yang ada yang dipasang, ada yang sengaja dijaga. Kagak konsen ya, susah ya konsennya ya. Gila, gue berasa ngantuk banget sumpah. Enggak, udah. Aman bro. Terus pernah nggak sih, Po, sampai ke rumah itu kebawa? Kan lu punya keluarga juga kan, apalagi punya anak kecil kan, agak ngeri juga dong. Atau kalau nggak lu si kameramen lu, tim lu lah gitu tuh, dia tiba-tiba laporan entah ke bawah, entah Gue kayak ngomong bukan nama Cepi dari tadi, kayak bukan nama dia. entah ke bawah. Masalahnya gue dari tadi tuh nggak konsen, bukan artinya gue melihat suatu, tapi
gue tuh semakin menunjuk tubuh lo nih, wajah itu menunjukkan kayak tanda-tanda matanya kedutan, terus kayak iya itu kayak masih berasa ya. Masih dia masih mau masuk, cuman kayaknya nggak bisa emang. Dia nggak bisa masuk, gue yakin dia nggak bisa masuk. Karena gue juga yakin gue nggak mau dia masuk. Ya untung jaga kesadaran lo, istighfar terus aja. Pernah nggak kok kayak gitu, Pok? Kalau kebawa sampai ke rumah ke Jakarta sih sebenarnya enggak, karena memang kan ketika kita pulang artinya kan bisa di bahasa Indonesia kan artinya dibersihkan gitu. Maksudnya, alhamdulillah sih sebenarnya kalau dibawa pulang enggak. Justru ini Pak syuting kita yang episode kemarin Bapak yang kebawa pulang ke rumah, bukan Rukia, Bapak lupa Oh, iya. kita. Iya, jadi pasca episode kemarin ada yang benar-benar satu tim semuanya kita benar-benar ngerasain nggak karuan ya. Kita bahas yang di sini, apa? Hah? Kita bahas yang di sini. Ya udah ya. Ini Di sini, nih kita mau tahu nih ya, karena jujur gue nggak bisa ngeliat apa-apa, tim yang di sini juga nggak bisa ngeliat apa-apa, jadi cuma Po doang, Po Dong doang. Tapi kita ngerasain karena di syuting episode sebelumnya semuanya ngerasain, semuanya tepar kan akhirnya malam itu. Kita mau tahu nih malam ini lebih banyak dari yang kemarin nggak, Po? enggak sih sebenarnya. Tapi lebih sadis kayaknya yang hari ini. Kalau yang kemarin itu lebih rame, ada yang duduk di pojok, ada yang dari atas, ada yang tiba-tiba nongol ya kan, tiba-tiba bro kayak nongol. Dan itu di sini tuh makin rame. Cuma yang rame itu adalah yang emang ya itu tadi dibilang warlock. Cuma kalau sekarang tuh yang warlocknya tuh jadi nyingkir. Kalau kemarin tuh banyak yang sebelum kita liputannya mau dong diceritain mbaknya yang mau cerita itu, mau dong mbak diceritain. Banyak yang pengen hadir untuk diceritakan. Cuma kalau sekarang itu ya itu dia pada males karena ada yang Pendatang. baris-baris itu yang dipasang yang baunya nggak enak, bau bangke. Tapi dia masuk sini, Po? Nggak. Atau tetap di luar? Mereka dulu. Kenapa dia nggak berani masuk sini? Nggak berani sama kita. Oh, oke. Tapi yang di dalam sini ada? Itu Oh iya, mbak iya. itu. Maaf. Gitu. Ya, itu ada apa ya mbaknya itu di Oh, mbak itu masih di situ ya? Dia Mbak itu nggak, di situ. walaupun dia agak sedikit takut sama yang di depan. Bukan takut sih, dia agak mau menyingkir awalnya. Enggak sih, dia beda sih. Soalnya kalau yang itu tuh posisinya cuma Diri doang ya? Diri doang. Menghadap ke sana ya? Menghadap ke mana? Ke sana. Ke tembok. Iya, ngadep. Keluar. Iya benar. Iya. Ya. Iya. Ngadep ke sana, ngadep ke tembok. Nunduk. Rambutnya panjang ya? Kok gue jadi bisa sih? Males nggak sih kayak gini? Pakai rok ya? Anjir bener gue. Pakai meja putih. Iya. Ternyata nanti suka lo. Enggak, gue nggak mau. Jangan lah. Selain dia, Po. Kalau dia emang selalu hadir. Ya dia Yang terus yang deket sama gue tuh selalu berbeda-beda ya. Hari ini yang deket sama gue siapa tuh? itu ada. Oh, yang itu yang serem itu. Iya, yang mukanya Kebakar. kebakar. Tapi dia nggak mau diceritain dia kenapa kan? Dia jahil kalau yang ini nih, sumpah. Jahil ya? Iya kan? Dia nggak ngomong tapi nggak enakin ya. Jahil kan? Ya. Jahil banget dia. Kok gue jadi bisa sih? Gue harusnya nggak bisa. Males tuh nggak sih ngerasain kayak gini. Tapi nggak terlalu seramai kemarin ya? Ya nggak seramai kemarin karena mereka pada males karena ada yang barikade itu. Oke. Balik lagi deh, Po, ke program lu aja, Po. Males gue yang di sini nih. Nih, tadi lu pernah ngerasain hal yang Tapi hebat juga ya kalau makhluk itu mereka bisa ratusan ya. di luar itu ya? Tapi dia nggak boleh masuk ya? Kagak. Dia ngapain tujuannya? Ya itu mereka ditanam dipasang gitu. Gue penasaran mau ngeliat jendela itu tapi takut dah. Jendela luar. Iya. Lihat aja. Tapi Jendela situ.
Kan yang di situ emang udah kelihatan, Oh, jendela Pak. belakang ya? Iya. Oh, mereka takut ke dalam karena yang di jendela belakang? Enggak, ini tuh segini, Pak. Oh, sudahlah. Udah kita balik lagi aja ke itu aja ke Ini ya. ke program lo. Ini kita selesai kapan ya? Udah Pak, jangan liatin terus. Woi, ntar kalau lo yang kenapa-napa gue yang pusing, gak bisa ngapa-ngapain gue. Gue kenapa sih? Ada curut kok. Oh ini. Terakhir. Pengalaman yang nggak pernah lo lupain selama lo di program itu. Yang horor ya, Oh yang horor. yang pokoknya lo tuh sampai kepikiran berhari dan lo sempet ya itu tadi gue bilang. Angin Pak Haji. Iya Pak. Sampai lu tuh yang gila ya gitu. Ada yang kayak gini gitu, yang kayak gitu. Ya itu dia waktu pengalaman pertama ketemu sama perempuan dari daerah Purwokerto, perutnya ketika dilihat tiba-tiba membesar kayak 9 bulan padahal posisinya lagi nggak hamil. Iya, serius Pak. Oh, iya? Tiba-tiba membesar kayak 9 gambarnya, Pak? bulan. Ada banget. Oh, iya. Membesar kayak 9 bulan, terus habis itu dia begitu kita bawa ke rumah orang tuanya, dari depan jalan gang aja tuh hilang kesadaran total, full nggak sadar sama sekali, itu ngesot di pagar kayak ular. Serius. Kalau yang kayak gitu, sorry nih ya, maksudnya kalau yang kayak gitu Po, itu dia muja atau mungkin turunan Diserang, atau dikirim. dikirim. Kenapa? Macam-macam ya, seperti gue bilang, orang motifnya macam-macam. Kayak misalnya gue nggak suka sama lo, which is kayak misalnya persaingan usaha itu salah satu sebab aja, itu bisa. Ini jahat ya. Lah, banyak manusia tuh memang jahat-jahat. Jadi kalau cuma sekedar ngelihat penampakan yang kayak gitu-gitu ya itu biasa. Ih pusing ya Pak, Iya. palanya sakit ya Pak. Iya. Aduh gue ngomong jadi lupa. Aduh gue jadi lupa bener ini. Tapi lo pernah punya pengalaman kayak gini nggak sih Cip? Enggak. Biasanya gue tantang. Lo adalah orangnya, sekarang kita gantian ngulik Cepi ya dikit, karena ini seperti ini udah jalan ke 3 kalinya kita tapping. Ini bukan kayak sebenarnya harusnya versinya Cepi yang nanyain gue, tapi ini jadi kebalik, dia yang hilang kesadaran dan ini kayak bukan dia dari tadi yang gue ajak ngomong. Tapi lu pelan-pelan kayak Gue sadar, tapi emang gue agak setengah nggak sadar. nggak kalau konsen menurut gue. gitu ya? Iya. Nggak tahu, padahal gue tadi udah makan. Mual ya? Iya, mual banget, padahal gue tadi habis diurut loh. Nggak sih, nggak apa-apa sih. Kita lanjutin aja. Apa sih tadi gue mau nanya apa sih? Gue lupa dah. Kita lanjutin aja, tapi kagak jelas mau ngelanjutin apaan. Gue lupa dah, gue ngomong apa tadi ya? Masalah rukyahnya tadi. Apa? Menurut lu, Po, ya pengalaman lu ya selama lu syuting, lu kan udah, kalau rukyah itu udah keliling luar Jawa nggak sih? Beberapa ke Kalimantan. Nah Kalimantan juga punya cerita sendiri. Kalimantan juga, jadi waktu itu ada salah satu pasien punya kayak, dia melihara kayak box bayi di rumahnya. Box bayinya warnanya kuning. Nah itu tuh dia mengibaratkan, karena katanya kepercayaan, menurut kepercayaan turun-temurunnya bahwa setiap orang yang lahir itu ada kembarannya secara goib. Nah kembaran goib ini wajib dipelihara, diberikan tempat. Tapi secara Islam itu tidak benar, artinya memberikan ruang kepada jin untuk dimanjakan gitu lah ya. Nah sampai akhirnya ketika pas pada fase kita harus meruqyah, dia bereaksi, itu tuh dia seakan-akan melihat anak bayi di dalam box itu, padahal itu box kosong. Ya sini sayang sini. Tapi apa yang terlihat di gue, Cep, visualisasinya
itu si tempat box itu penuh dengan janin bayi, rupanya jumlahnya ratusan, ribuan, dan ketika itu kita hancurkan, kita akan bacakan ayat-ayat ruqyah, itu tuh ribuan, ratusan itu merangkak ngejar gue sampai gue tuh ya yang terlihat tuh itu asli dengan kondisi beneran kayak janin berdarah-darah penuh dengan lendir. Bapak merinding ya? Bapak merinding. Kebayang soalnya, gue merinding banget deh, gila lu. Iya, dan itu kayak gitu. Set dateng itu merinding, mereka tuh merangkak naik ke kaki sampai gue tendang-tendang, sampai gue baca doa perlindungan sampai ini, tapi pada akhirnya hilang. Cuman ya itu dia, ketika lo salah memelihara, mereka berkembang biak, dan berkembang biaknya bukan kayak manusia satu lahir satu, bisa ribuan, dan itu udah jadi sarang. Kalau menurut lu, Bo, yang menurut lu paling serem lah ya, paling serem. Kok gue gak enak banget sih hari ini, sumpah. Paling serem nih ya, paling serem selama lu liputan ruqyah, itu di daerah mana? Di Jawa atau di luar Jawa? Kalau menurut lu ya, paling serem lah ya. Ya paling serem lah, kita bilangnya. Gue bingung mau bilang paling apa lagi, ya paling serem pastinya ya. Kalau gue sih Paling ganas lah, atau enggak? Daerah Kalimantan juga lumayan sih, karena mereka bener-bener ngancemnya luar biasa ya. Mungkin balik lagi ke daerah itu, ketika suatu daerah memang begitu kuat, begitu kental berkomunikasi dengan mereka, artinya mereka melestarikan budaya-budaya yang sebenarnya tidak sesuai gitu, berinteraksi apa segala macam dengan jalan yang salah, ya otomatis mereka juga jadi ikutan merasa dimanjakan dan terpelihara. Cepi kayak bukan Cepi, ya Allah, kasian. Iya. Apaan sih? Ya, oh gitu. Oh jadi setiap daerah lu punya cerita masing-masing ya. Dan nggak bisa lu bilang ini yang paling serem itu yang paling serem ya. Karena emang beda-beda kasusnya ya. Oke. Gue bingung nih mau nanya apa lagi nih, sumpah. Kagak konsen ya? Kagak konsen banget gue hari ini. Ini parah nih. Mau ngebahas ini nggak bisa kayaknya, dirasain mulu. Kalau mau ngebahas ruangan ini dirasain mulu kayaknya. Kalau gue bilang mau ngebahas ini nih, gue langsung kagak konsen nih, ting, langsung gitu. Nih kayak orang lagi mabuk. Iya, gue juga tadi ngomong gitu. Iya, agak aneh ya. Ya gitu, mereka biasanya memang energinya ya gitu, Cep. Berasa banget sih, mungkin karena lo sensitif malam ini jadi akhirnya berasa semuanya. Berasa banget loh kalau hari ini, beneran deh. Gue gak tau kenapa. Ya udah, gitu deh. Jadi intinya, ya Po ya, kita jangan main-main sama kayak begituan. Kalau bisa kita jauhin, ya nggak Po? Iya benar. Terus ya kalau emang kita mau minta, jangan minta sama yang begituan lah ya. Minta sama, kita punya Tuhan masing-masing kok. Jadi lebih baik kita minta sama Tuhan aja dibandingin kita main ke begituan. Urusannya panjang nanti. Benar. Bukan cuma ke kita doang, tapi nanti ke anak cucu kita juga. Benar. Karena perjanjian sama kayak gituan tuh abadi ya. Ya bisa sampai turun-temurun. Artinya sih makhluk seperti itu bukan artinya harus ditakutkan lalu dihususkan. Enggak, sebenarnya mereka makhluk yang sama seperti kita. Mereka juga punya kewajiban yang sama seperti kita, menjauhi larangannya ya kan, dan menuruti perintahnya untuk beribadah kepada Allah. Cuma memang ada beberapa dari mereka yang usil dengan kehidupan manusia. Dan ada manusia yang jahat memanfaatkan perantara mereka untuk menjahati manusia yang lain. Ya, gitu. betul. Oke. Sampai sini dulu ya. Ya, Gak enak udah. Makin malam kita semakin gak enak, walaupun kita walaupun kita syuting nih nggak waktu yang biasanya. Kita biasanya di malam Jumat, kita sekarang di malam Rebo. Tapi malah nggak enak gangguan di malam Rebo.
next mungkin kita ada yang lebih lagi ya, Po. Betul. Kita nggak tahu juga, mungkin kita bakal duet sama orang-orang yang emang nyari-nyari begituan atau pokoknya kita bakal ngasih sesuatu yang nggak diduga-duga lah. Nah, iya jangan lupa juga kalau misalnya ada komentar terus emang mau diundang punya cerita serem banget, Mau dibacain? mau dibacain atau emang mereka mau gabung, kita bisa via Zoom ya nggak sih? Yes. Coba aja komen kalau misalnya nanti kita baca emang oke banget, kenapa enggak kita undang ya nggak, Po? Gitu. Betul. Kalau bisa datang ke sini tapi tetap jaga jarak. Betul. Ya nggak? Oke, kalau begitu kita pamit dulu. Yep. Kita kayak ini deh, kayak apa namanya, acara-acara gitu. Pamit lu, saya JP Anwar. Saya Hanida Zaki. Jangan lupa Subscribe. Oh ya, subscribe-nya. Channelnya, terus follow juga Instagramnya Official Trans 7, Facebooknya Official Trans 7, sama Yes. YouTube-nya YouTube-nya Official Trans 7. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.